Yo, akhirnya pertandingan timnas telah tiba. Saatnya mendukung dengan meriah. Juan, kamu Juan kan? No, I am Judol. Sorry. I am si Juan. Yuk, masuk stadion. Pertandingannya udah main. Oke, aku Pertama kali mengenal bola itu lewat game. Ya, game. Nama gamenya itu Pro Evolution Soccer atau biasa disebut dengan PES. Dan itu game PES tahun 2005. Ceritanya itu, kakak tertuaku yang mau masuk SMK itu dibelikan PC sama ortuku. Sebut saja dia Mas L. Nah, ortuku ini membelikannya dengan dibantu oleh pamanku, adik ipar dari ibuku. Sebut saja beliau Om gue. Dan di saat telah memasang seluruh komponen komputer hingga menyalakan komputernya, dan Mas L serta ortuku mengetahui kalau komputer itu sudah berfungsi dan tahu cara mematikan serta menyalakannya, Om gue mencoba menginstalkan sebuah permainan di komputer tersebut melalui sebuah kaset yang bertuliskan PES 5. Singkat cerita, permainan atau game tersebut sudah dimainkan oleh Om gue, yang kemudian dilihat oleh Mas L dan muncul kakakku yang lain. Panggil aja dia Mas Dul. Karena game itu udah dimainkan oleh Om gue, hingga Mas L dan Mas Dul sangat tertarik. Aku pun ikut tertarik juga. Singkat cerita, Om gue ngajarin mas-masku tadi cara main game tersebut. Namun, aku masih terlalu kecil untuk memahami perkataan Om gue. Saat itu aku masih kelas 1 SD dan otakku masih dalam proses pembelajaran. Akhirnya para masku tersebut udah bisa main. Hingga beberapa hari kemudian, aku diajari oleh Mas Dul cara mainnya. Mas Dul menyarankanku untuk main Master League juga dan menyuruhku memilih klub yang aku suka. Karena aku nggak tahu tentang klub bola dan aku sering melihat Mas L pakai baju AS Roma, aku pun memilih klub tersebut. Namun saat itu aku bilangnya, itu Mas, klub yang ada gambar serigalanya. Dulu aku sangat nerd dalam dunia binatang, dan jika melihat hewan serigala, itu bagiku itu sangat keren gitu. Setelah itu Mas Dul menyuruhku memilih berapa bintang yang aku inginkan. Bintang itu maksudnya kalau kalian yang belum pernah main PES di PS2 atau PES yang jadul ya, itu adalah sebuah tingkat kesulitan permainan. Jadi semakin kecil bintang, maka AI botnya itu semakin mudah untuk kita kalahkan. Dan semakin banyak bintang, itu AI botnya sangat sulit untuk dikalahkan. Nah, maksimal bintang di game tersebut itu ada 5. Karena dulu waktu TK aku sering dipuji karena dapat 5 bintang, maka aku pun meminta Mas Dul untuk menerangi kolom bintang yang kosong tersebut semuanya. Jadi aku milih 5 bintang. Mas Dul pun kaget dan bertanya, "Yakin dek? Jangan sok keras deh." Dengan gagahnya aku berkata, Yakin Mas, buat bintangnya jadi 5 dan aku akan mengalahkan kalian semua. Hahaha. "Ya,
Bisa dibilang saat itu aku sangat-sangat tengil sekali. Kedua kakakku yang main game itu tidak berani mengambil semua bintang tersebut. Kalau nggak salah, Mas L itu milih klub Manrep di bintang 3 dan Mas Dul milih klub kebanggaannya yakni AC Milan di bintang 4. Dan aku, anak yang masih bau kencur dan telah melewati berbagai macam rintangan di masa itu, memilih klub berdasar hewan kesukaan dan pemain tanpa bintang. Masih ada Totti sih, kalau nggak salah ya, masih ada Totti yang bernama AS Roma di bintang 5. Beberapa hari kemudian, kedua kakakku memainkan game itu lagi dan mengajakku main. Karena ingatanku adalah ingatan yang mudah hilang, aku pun meminta diajari lagi. Mas Dul pun bilang, intinya nendang itu tekan huruf A, umpan dan rebut bola tekan huruf X, lari tekan huruf E, dan tackle atau sliding tackle itu tekan huruf D. Untuk arahnya, tekan tombol arah di keyboard. Setelah itu, thank you Mas Dul. Lihatlah anak kecil ini memainkan game dengan bintang 5. Tadi Milan menang berapa? 1-0. Cih, lemah. Lihat ini, Roma dengan kekuatan serigala akan kucetak angka 5. Dan akhirnya klubku kalah 5-0 di menit 20. Dan aku meminta Mas Dul untuk memainkan permainan itu. Dan ya, aku menyesal. Aku sangat-sangat menyesal. Dan dari situ aku mulai untuk mempelajari pemain-pemain dan klub-klub hebat di dunia sepak bola. Oke, mungkin ini part pertamanya ya. Nanti ada part kedua. Dan ini masih menceritakan gimana asal-usul aku menyukai bola. Dan ya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika videonya sangat-sangat lama untuk aku upload, karena ya seperti yang kalian tahu, membuat video animasi itu sangat-sangat mudah. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan keep respect. See you in next video. Bye-bye.